Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu bersama saya dan juga ada Bapak Raden Haji Soleh Slamet Bangsa Dikusuma, sarjana hukum MBA sebagai seorang pemerhati budaya dan juga pembina Yayasan Pamanah Rasa Nusantara. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nah, Sampurasun. Salam Rampes. Rahayu ya. Salam Rahayu. Nah, Pak Haji, menarik terkait masalah Yayasan Pamanah Rasa Nusantara. Iya, 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 Nah, iya, iya. kita mulai coba kupas tuntas nih, Pak Haji, tentang apa itu sebetulnya Yayasan Pamanah Nusantara ini seperti apa ini, Pak Haji? Yayasan Pamanah Rasa Nusantara itu merupakan majelis persaudaraan Oh, keraton, kesultanan dan lembaga adat se-Nusantara. hmm, Gitu. Nah, kebetulan didirikan pada tahun 2010 ya. Gitu. Sebagai majelis persaudaraan keraton kesultanan, tentu saja terutama bergerak di bidang budaya. hmm, Budaya, karena budaya ini menurut Dr. Ike di dalam literaturnya tahun 99 menyebutkan bahwa budaya itu adalah benteng terdepan daripada suatu bangsa. hmm, Jadi benteng pertahanan terdepan daripada suatu bangsa. hmm, Sehingga betul-betul budaya ini kan merupakan nilai-nilai luhur ya, 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 yang berkembang di masyarakat, terutama di masyarakat kita, masyarakat Sunda ya, hmm, masyarakat Jawa Barat dan Banten. Ya, ya harus kita kembangkan, harus kita pelihara, ya, ya, harus dipelihara karena walaupun bagaimana budaya ini nilai luhur yang harus dipelihara. Nah, oleh karena itu maka berdirilah pada tahun 2010. Pertama sekali ketuanya itu adalah Bapak Profesor Dr. Jumana. hmm, Beliau almarhum sudah meninggal. Alhamdulillahu warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan jadi ahli surga. amin, Selanjutnya diganti oleh Bapak Dr. Gunawan Unang. hmm, Garut dari Garut. dari Garut ya, Ya, kalau tadi itu terusnya Sunda yang pertama. Sumedang, Nah, selanjutnya setelah itu kembang lagi ketuanya diganti lagi hmm, oleh Dr. R.A. Ike Dewi Sartika MPD. sampai sekarang ya. Nah, sampai sekarang alhamdulillah. Nah, sebagai kenapa waktu itu didirikan karena pada tahun 2010 itu Dr. Ike Dewi Sartika itu sebagai Kepala Taman Budaya Provinsi Jawa Barat. Dalam salah satu agenda acaranya ada acara yang disebut dengan ASEAN Plus 3 Arts and Culture. ASEAN, ASEAN, tingkat ASEAN. Jadi pertemuan budaya-budaya para seluruh ASEAN gitu. Oleh karena itu Raja Sultan itu semua diundang. Raja Sultan diundang termasuk yang dari ASEAN. Oke, baik. Hadirlah waktu itu Raja Sultan sekitar 175 yang di Nusantara. Hadir itu terus juga dari negara-negara ASEAN, bahkan ada juga dari Polandia kalau tidak salah hadir juga. Iya, iya. Nah, situlah karena bisa merupakan suatu budaya ya, pemerhati budaya, pelestari budaya, maka diterima pun juga dengan lembaga adat budaya. Lembaga adat budaya. Nah, yaitu oleh Yayasan Pamanah Rasa Nusantara. Gitu. Yayasan Pamanah Rasa Nusantara memiliki visi ini kan implengan ya, mau apa sih sebenarnya? Iya. Apa sih yang diharapkan? Oh, Bidikannya apa? Goal settingnya apa sih? Bahasa senior kolot nama.
Yayasan Pamanarasan Nusantara yang disingkatnya Paranus ini. Nah, visinya adalah Sunda Dwipa Nalendra Parwa in Bumi Loka Nusantara. Aduh maaf Pak Haji. Memang musim sekarang. Oh iya betul. Musim batuk ini. Ya daripada buta kan mending batuk dulu lah. Iya iya. Gak apa-apa. Tadi apa? Diulangi lagi Pak Haji, mohon maaf. Sunda Dwipa Sunda Dwipa Nalendra Parwa Nalendra Parwa ing Bumi Loka Nusantara. ing Bumi Loka Nusantara. Apa itu Pak Haji? Nah, artinya menciptakan kemakmuran, keadaan kehidupan yang prima antara pimpinan dan rakyatnya. Oh, oke. Jadi pimpinan sampai dengan rakyatnya harus sama-sama makmur. Gitu seluruh Nusantara di Bumi Loka Nusantara. Jadi istilahnya tuh diharapkan di Nusantara itu tidak begini ya, ada istilah nu ngampar-ngampar nu nabe-nabe begitu ya. Nu lapar-lapar nu sebo-sebo. Nah, itu jangan sampai seperti itu gitu. Tapi harus betul-betul mulai dari pimpinan sampai kepada rakyatnya. Kenapa yang disebutnya pimpinan dulu nih sekarang pertanyaannya? Ya kan pimpinan sama rakyatnya. Iya. Kenapa pimpinan dulu yang disebutnya? Nah, yang disebutnya. Kenapa tuh Pak Haji? Nah, karena begini, kalau pimpinan itu kan dia memiliki kewenangan untuk membagi, melihat ke sana. Sehingga kalau pimpinannya kere ya lipuh kan dituna kan. Iya, iya betul. Ya ada pimpinannya makmur, nanti dia akan membagi kemakmurannya itu juga kepada masyarakat di sekitarnya dengan berbagai cara. Dengan cara misalnya saja bukan dengan membagi-bagikan uang atau apa, tapi ya istilahnya itu membangun suatu wahana kegiatan ekonomi yang lebih nyata bagi rakyat. Ya istilahnya begini, kalau kita diberi ikan 1 kuintal mungkin 3 hari habis. Iya kan? Iya betul betul. 3 hari habis, buruk saware hongkoh di dalam sekarang. Iya kan? Iya. Nah tapi kalau diberi kailnya, diberi jalanya, dia ngambil ini jalanya, ini sungainya yang silakan tuh banyak ikannya, diambil mungkin bertahun-tahun bisa berhasil. Jadi istilahnya memberikan kailnya kepada masyarakat. Itulah membangun ekonomi, sehingga dengan demikian ya Paranus ini bergeraknya di bidang budaya, sosial, ekonomi, kerakyatan. Begitu. Nah, oleh karena itu alhamdulillah sampai dengan saat ini beberapa kegiatan ya Paranus ini sudah banyak sih sebenarnya. Sudah banyak ya, banyak, insya Allah ya. Ya antara lain misalnya membangun agroteknopark di Cianjur Selatan. Itu kan suatu kawasan pertanian terpadu. Itu terus juga pernah membantu menanam jabon di daerah Cijapati misalnya, di daerah itu. Terus ada di beberapa tempat lah kita juga ikut menanam kopi di daerah Garut Selatan gitu ya. Ya alhamdulillah. Ya itulah dibangun sehingga masyarakat itu tidak diberi berasnya atau tidak diberi uangnya. Nih untuk usahanya. Gitu sehingga itu bisa berkelanjutan. Nah, itulah. Tuh. Ini ada menarik terkait masalah programnya Paranus ya. Karena bicara masalah kepemimpinan, ya. Kemudian bicara masalah ekonomi kerakyatan. Betul. Dan yang paling utama adalah budaya. Betul. Nah, ini tadi dari awal nih Pak Haji, kan pendirian dari ya Paranus ini sendiri itu adalah untuk trah kraton atau seperti apa? Memang untuk begini. Pertama kita lihat nama dulu ya. Nama ya. Siapa Pamanarasa itu? Nah, Pamanarasa itu adalah nama Eyang Prabu Siliwangi. Waktu masih muda. Waktu masih Pamanarasa itu adalah nama dari Prabu Siliwangi. Waktu masih muda. Waduh, saya baru tahu ini Pak Haji. Ini kayaknya menarik nih. Kita coba kupas tuntas terkait masalah budaya dari Yayasan Pamanarasa Nusantara ini ya. Dilanjut Pak Haji. Kita ini kan Sewa-Siwi Siliwangi. Jawa Barat ini kan Sewa-Siwi Siliwangi.
Apa tuh Pak? Anak Sawah. cucunya Oh, iya. Prabu Siliwangi. Nah, ini buat kaum milenial nih, Sawah Siwih ya Pak Haji. Sewe Siwi, Sewu Sewe Siwih. Siwi Siliwangi. Siliwangi. Artinya adalah keturunan Siliwangi. Artinya keturunan dari Prabu Siliwangi. Siliwangi. Itu. Dan Prabu Siliwangi itu kawentar kajana pria kemana-mana, mimpin negara Pajajarannya itu dengan adil paramarta. Sakti mandraguna beliau itu, dan macam adil paramarta. Ada kalau kita keliru itu ada pesannya, mudah-mudahan tidak terlalu salah begitu ya. Gitu. Ada pesannya itu bahwa Sewe Siliwangi itu harus Satria Pinandita. Satria Pinandita itu ada 5. Oh, iya. Leber wawanen, rawei kadede, luhung ku ilmu pangabaru, anger panger dina bener, pasrah sumerah dina salah. Okay. Leber wawanen kabeh Sewe Siliwangi kudu wani. Ulang ngeplek jawen nganar jangjar ku meok memeh dipacok. Harus berani tandang. Berjuang ngebela hak negarana. Jadi lamun orang erek dijajah, orang sudah harus lebih dulu untuk halaunya leber wawanen. Tapi harus rawei kadede nya kanu leutik. Ya gitu kan. Rawei kadede. Lihat masih banyak orang yang mungkin makan pagi makan siang tidak bantu. Di agama Islam kan sedekah itu kan satu hal perbuatan yang baik kan, perintahkan gitu. Supaya umat Islam harus banyak bersedekah. Rawai kadede luhung ku ilmu pangabruh. Nah ini harus kudu mahi ilmu nah, kudu naik nuntut ilmu. Sebab apa? Supaya orang ulah katiku batur. Jangan sampai cilaka. Sebab faktor cilaka itu kan ada beberapa kayak bodoh, 2 poho, 3 lengah, 4 salah. Bodoh, tiboga ilmu, ditipu batur. Dan orang tidak akan bisa mengolah alam raya anu sakil hadena, sakil beungharna dari Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nate kudu dikolak-kolakeun, lamun teu make ilmu bodoh mal bisa ngelakeunana. Iya kan? Nah, jadi harus luhung ku ilmu pangabruh. Biar tidak cilaka ya. Biar tidak cilaka. Jadi faktor opat cilaka teh opat kan. Bodoh, poho, lengah, salah. Poho lain urang dicokot cilaka. Lengah lamun urang leumpang dina galengan lengah teh soredat talabung keblung. Iya kan? Balangah lengah teh. Balangah ya. Ai dina Sunda mah hebat atuh. Lamun labuhna ka hareup ti kusruk disebutna. Oh, ada. Lamun labuhna ka tukang dijengkang disebutna. Lamun labuhna ka gigir ti soredat. Padahal labuh kene Labuh kene. Oh, ini sangat luar biasa nih. Iya kan? Dan ini sangat menarik karena banyak istilah-istilah yang mungkin anak muda sekarang nggak paham ya Pak Haji ya. Waduh, ini sangat luar biasa dan kita akan kupas tuntas terkait masalah ya Pak Armus sendiri. Banyak hal-hal yang pertanyaan yang akan kita ajukan. Buat teman-teman yang mau bertanya tentang apa itu budaya dan juga tentang kegiatan ya Pak Ranus, boleh di kolom komentar disampaikan saja. Insya Allah. Nanti kita akan diskusi lagi. Kita bahas, kita kumpas tuntas terkait masalah budaya. Dan di channel kemarin kita juga sudah berjanji ya Pak Haji ya, kita akan mengupas tentang leadership. Insya Allah. Nah, karena ini sangat luar biasa karena ya Pak Ranus ini tadi ya kita akan berbicara tentang leadership. Kita akan berbicara tentang ekonomi kerakyatan. Persis. Dan juga bicara bagaimana kita bisa membangun jati diri orang Sunda kan gitu ya. Betul sekali. Insya Allah ya. Dan yang menarik adalah nasihat dari Eyang Prabu Siliwangi tadi ya Pak Haji ya. Satria Pinandita. Satria Pinandita. Makanya diurang di Sunda itu kan kudu naon silih asih, silih asah, silih asih. Itulah amanat daripada karuhun urang. Luar biasa banget. Baik teman-teman semua, sangat menarik. Kita akan kupas tuntas bersama
Bapak Haji Slamet. Insyaallah di channel berikutnya kita kupas tuntas. Taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sampurasun. Salam Rahayu.